Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiola Olivia. Saya ditemani oleh Vira Nendia Zulia Ulfa. Kami akan membahas mengenai teori pendidikan kritis menurut Ivan Illich. Kami akan membahas mengenai 6 komponen. Yang pertama itu, kami akan membahas mengenai biografi singkat dari Ivan Illich. Yang kedua, kami akan membahas apa aja sih kritik Ivan Illich terhadap pendidikan. Yang ketiga, kami akan membahas mengenai komponen-komponen yang ada dalam pemikiran Illich. Yang keempat, kami juga akan menganalisis buku Ivan Illich pada bab 2 mengenai fenomenologi sekolah. Yang kelima, kami akan mengangkat studi kasus yaitu Merdeka Belajar sebagai transformasi pendidikan. Dan yang terakhir, kami akan menyimpulkan kritik Ivan Illich ini. Ivan Illich lahir di Wina pada tahun 1926. Ia belajar teologi di Universitas Gregoriana Roma dan belajar mengenai kristaligrafi di Universitas Firenze. Serta Illich ini meraih gelar doktor dalam bidang sejarah di Universitas Salzburg. Pada tahun 1951, ia pindah ke Amerika Serikat dan menjabat sebagai pastor di New York. Illich adalah salah seorang dari pendiri lembaga Center for Intercultural Documentation di Meksiko. Ivan Illich merupakan seorang pemikir revolusioner yang mengusik para pemerhati pendidikan untuk mengkritisi eksistensi lembaga pendidikan. Pemikiran-pemikiran Illich ini dapat dilihat dalam bukunya yang berjudul The Scholarly Society. Next. Kritik Ivan Illich terhadap pendidikan lebih disebabkan oleh kebijakan pendidikan berdasarkan realitas Amerika Latin dan Afrika sekitar tahun 1970-an yang mewajibkan pendidikan sekolah selama 12 tahun. Sedangkan di Amerika Selatan sendiri, yang tidak mencapai pendidikan di sekolah selama 12 tahun akan dianggap sebagai terbelakang. Menurut Illich, pendidikan sama dengan hidup yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Peran sekolah harus dikurangi karena sekolah bukan satu-satunya tempat pendidikan. Nah, ada 6 nih komponen dari pemikiran Illich sendiri. Yang pertama itu tujuan, yang kedua pendidik, yang ketiga peserta didik, yang keempat kurikulum, dan yang kelima metode dari pendidikan, yang keenam lingkungan belajar. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai tujuan. Tujuan pendidikan adalah suatu pembebasan menurut Illich. Dari tujuan ini ada 3 komponennya. Yang pertama itu memberikan kesempatan semua orang untuk bebas dan mudah memperoleh sumber belajar pada setiap saat. Yang kedua, mengizinkan semua orang yang ingin memberikan pengetahuan kepada orang lain dengan mudah. Demikian pula bagi yang ingin mendapatkannya. Yang ketiga, menjamin kesediaannya masukan umum yang berkenan dengan pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan bagi Ivan Illich adalah terjaminnya kebebasan seseorang untuk memberikan ilmu dan mendapatkan ilmu, karena hal tersebut bagian dari hak setiap warga negara. Yang kedua itu pendidik. Illich menyatakan bahwa guru saat ini menjadi langka karena adanya kepercayaan nilai ijazah. Sertifikat sebagai barang yang dibuat oleh pasar sehingga menjadi suatu keharusan. Terkadang, pendidik yang berkompeten tidak memiliki sertifikat. Sebaliknya, pendidik yang bersertifikat tidak memiliki keterampilan. Selain itu, menurut Ivan Illich, orang tua diutamakan sebagai pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Next. Komponen selanjutnya yaitu peserta didik. Illich mendefinisikan anak adalah murid. Adanya kelas telah mengasingkan anak dari dunia kebudayaan barat sehingga memasukkan mereka ke dalam lingkungan yang primitif, magis, dan sangat serius. Selanjutnya ada komponen kurikulum. Menurut Illich, kurikulum selalu digunakan untuk menentukan ranking sosial. Kurikulum bisa terdiri dari rangkaian kemahiran atau kenaikan pangkat. Namun, kontes kurikulum alangkah lebih baik apabila semua belajar secara sukarela, tidak ada unsur paksaan yang tunduk pada kurikulum. Next. Komponen metode. Metode pengajaran ini ditentukan sesuai dengan tujuan dan rancangan pendidikan yang telah disepakati bersama. Menurut Illich, guru diberi wewenang untuk mengajar di luar sekolah, membawa anak-anak ke sebuah jalanan dengan harapan anak-anak belajar tentang kenyataan. Terakhir, ada komponen lingkungan.
Kebanyakan kegiatan belajar sesungguhnya bukan hasil pengajaran, tetapi hasil partisipasi bebas dalam lingkungan yang penuh makna. Ivan Illich lebih mengutamakan keluarga sebagai lingkungan utama dalam pendidikan. Ilmu pengetahuan bagi Illich tidak hanya dapat diperoleh dari sekolah, akan tetapi dapat diperoleh dari luar sekolah, seperti halnya lingkungan sekitar dan alam. Nah, selanjutnya kami akan menganalisis buku pada bab 2 mengenai fenomenologi sekolah. Yang pertama itu umur. Sekolah dikelompokkan dari segi umur, yaitu anak harus sekolah, anak belajar di sekolah, dan anak hanya dapat diberikan pembelajaran di sekolah. Dalam buku Illich ini menyebutkan, pada abad yang lalu, anak-anak dari keluarga golongan menengah mendapat pendidikan di rumah, dengan dibantu guru dan sekolah pribadi. Jadi homeschooling gitu teman-teman. Baru pada saat datangnya masyarakat industri, terjadilah produksi besar-besaran masa kanak-kanak yang dapat dijangkau semua pihak. Yang kedua itu, guru dan murid. Menurut definisinya, anak adalah murid. Sekolah adalah lembaga yang didirikan berdasarkan aksioma bahwa pembelajaran adalah hasil pengajaran. Pandangan Illich bahwa hak untuk mengajar bukan hanya sebatas pada guru semata, dan yang berhak diberikan pembelajaran bukan hanya sebatas pada anak-anak. Oleh karena itu, pendidik menurut Illich berarti semua orang yang memiliki pengetahuan dan berbagi pengetahuan kepada siapapun. Peserta didik adalah semua orang yang ingin mendapatkan pengetahuan melalui proses pembelajaran dari siapapun. Yang ketiga itu kami membahas keharusan mengikuti secara penuh kurikulum wajib. Sekolah pada hakikatnya cenderung meresap seluruh waktu dan energi guru dan murid. Sebaliknya, hal ini menjadikan guru sebagai pengawas, pengkhotbah, dan penyembuh. Guru sebagai pengawas bersikap sebagai pemimpin upacara yang membimbing anak-anaknya, mengawasi apakah peraturan ditaati, memberikan nasihat, dan melatih murid-muridnya menguasai beberapa hal dasar. Guru sebagai ahli terapi memiliki wewenang untuk menyelidiki kehidupan pribadi muridnya, untuk membantu tumbuh sebagai manusia seutuhnya. Keharusan hadir mengikuti pembelajaran di kelas mengasingkan anak dari pengalaman sehari-hari, budaya barat, serta menjerumuskan anak ke dalam suatu lingkungan yang jauh lebih primitif dan magis. Next. Illich mengatakan masing-masing membutuhkan jenis pengaturan berbeda untuk menjamin bahwa setiap orang mempunyai akses pada sumber-sumber daya. Menurut pemikirannya, sekolah membatasi kompetensi guru yang hanya sebatas wilayah kelas, membuat mereka menyimpan pengetahuan untuk diri mereka sendiri. Sekolah cenderung menyita waktu dan tenaga kerja guru yang pada akhirnya membuat guru sebagai pengawas, pengkhotbah, dan ahli terapi. Sekolah menyebabkan jenis pengajaran yang diberikan dalam bentuk latihan secara berulang, padahal ada banyak keahlian yang dapat dikuasai peserta didik. Semua pelajar berhak memiliki akses, artinya para peserta didik diberikan kebebasan dalam mengakses apapun. Next. Fenomena yang terjadi saat ini melihat metode yang digunakan guru dalam pembelajaran cenderung lebih seringnya dengan metode ceramah atau penugasan saja, diibaratkan seperti guru sebagai teko dan peserta didik sebagai gelasnya. Maksudnya, yakni guru memberikan materi dan peserta didik hanya menunggu dengan pasif sehingga pembelajaran tidak terpusat pada peserta didik, namun pada guru. Proses pembelajaran seperti ini menghadirkan daya pikir dan kreativitas peserta didik, yang mana peserta didik tidak diberi kesempatan dalam mengekspresikan dirinya secara bebas dan merdeka. Next. Nah, selanjutnya studi kasus yang diangkat yakni Merdeka Belajar sebagai Transformasi Pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nadiem Makarim menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar. Konsep tersebut merupakan respon terhadap kebutuhan sistem pendidikan pada era revolusi industri 4.0. Diharapkan setiap lembaga pendidikan memiliki daya saing dan inovasi sehingga tidak mengalami ketertinggalan. Nadiem Makarim menyebutkan Merdeka Belajar merupakan kemerdekaan berpikir, sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan upaya memerdekakan manusia baik secara lahir maupun secara batin, bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan pada aturan yang ada di masyarakat.
konsep kebebasan belajar yaitu membebaskan institusi pendidikan dan mendorong peserta didik untuk berinovasi serta mendorong pemikiran kreatif. Merdeka Belajar juga merupakan sebuah gagasan yang membebaskan para guru dan siswa dalam menentukan sistem pembelajaran. Tujuan dari Merdeka Belajar yakni menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi siswa dan guru. Karena selama ini pendidikan di Indonesia ini lebih menekankan pada aspek pengetahuan daripada aspek keterampilan, serta siswa tidak terbebani lagi dengan sistem ranking. Selanjutnya, kami akan melihat seberapa jauh sih Merdeka Belajar ini memberikan kebebasan kepada pendidik dan peserta didik untuk berekspresi. Nah, pada slide ini kami akan bahas mengenai rumusan masalah yang dibahas sebelumnya. Nadiem Karim menegaskan bahwa Merdeka Belajar merupakan kemerdekaan berpikir yang dimulai dari guru. Keselarasan dengan itu direalisasikan program guru penggerak dalam Merdeka Belajar yang mengarahkan peserta didik dalam mengembangkan diri menggunakan pemikiran kritis dan daya cipta yang kreatif. Pendidik dapat mengembangkan media dan model pembelajaran bahwa setiap anak didik memiliki keunikan tersendiri dan memiliki gaya pembelajaran yang berbeda-beda. Dalam proses pembelajaran, guru penggerak tidak terpaku dalam kurikulum. Pendidik mengarahkan peserta didik dalam mengembangkan dirinya secara menyeluruh. Pendidik dapat membuat metode pembelajaran fleksibel dalam mengembangkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta menjadi agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Dalam kebijakan ini, guru lebih menekankan pada proses pembelajaran, bukan pada administrasinya. Dengan berkurangnya beban guru terkait administrasi, maka diharapkan para guru akan lebih meningkatkan kompetensi profesionalnya dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya, dalam proses pembelajaran di kelas menjadi hal yang lumrah atau bahkan membosankan. Sistem pembelajaran perlu dilakukan perubahan, dibuat senyaman mungkin agar memudahkan interaksi antara murid dan gurunya. Salah satu dengan metode outing kelas, bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas agar siswa memiliki keterampilan dan keahlian. Metode belajar yang mengajarkan para siswa untuk lebih dekat dengan alam dan lingkungan sekitar. Guru dan siswa akan lebih dapat membangun keakraban, lebih santai, dan tentunya lebih menyenangkan. Sistem pembelajaran akan didesain sedemikian rupa agar karakter siswa terbentuk dan tidak fokus pada sistem perankingan. Adanya sistem perankingan ini akan memunculkan diskriminasi di mana adanya pelabelan antara anak yang pintar dan kurang pintar. Pada hakikatnya, anak memiliki kecerdasan dan potensi masing-masing, sehingga apapun itu harus dihargai dan harus dikembangkan. Next. Kesimpulannya, pemikiran Ivan Illich ini melihat bahwa pembebasan masyarakat dari sekolah sebagai dorongan awal dalam menciptakan tatanan sosial baru. Pada hakikatnya, pendidikan yang sebenarnya yaitu pendidikan untuk memanusiakan manusia atau pendidikan yang membebaskan. Pendidik dan peserta didik sebagai subjek dalam sistem pembelajaran, artinya posisi pendidik di ruang kelas bukan untuk menanamkan atau menyeragamkan kebenaran, namun menggali kebenaran, daya nalar, dan kritis bagi peserta didik. Next. Dalam hal ini, kami memberikan tanggapan, kritik, atau komentar terhadap pelaksanaan Merdeka Belajar yang dihubungkan dengan pemikiran Illich bahwa para peserta didik diberikan kebebasan dalam mengakses apapun. Namun dalam dunia pendidikan yang bersifat ideologi dan kebangsaan tidak sepenuhnya bebas. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran harus bersifat kebangsaan. Seberapa jauh Merdeka Belajar memberi kebebasan kepada pendidik dan peserta didik adalah ditindak lebih lanjut, Merdeka Belajar ini masih menjadikan sekolah sebagai pusat. Dapat dikatakan bahwa Merdeka Belajar menjawab pemikiran Illich yang menyebutkan sekolah bukan satu-satunya tempat pendidikan. Fokus pada pemaparan ini adalah Merdeka Belajar dilihat dari upaya membebaskan belenggu terhadap pendidik dan peserta didik. Dengan kehadiran Merdeka Belajar, pendidik dan peserta didik tidak merasa terkekang atau terbebani terhadap proses pembelajaran dan dapat menggunakan metode yang fleksibel sehingga meningkatkan pemahaman dan kemampuan. Next. Berikut sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan pemaparan teori pendidikan kritis Ivan Illich beserta studi kasus yang didukung dari sumber data sekunder, berupa buku cetak Ivan Illich, literatur jurnal, dan publikasi lainnya.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Dipersilakan bagi yang ingin menanggapi atau bertanya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.